Assalamualaikum teman-teman, masih bersama kami di Adem 17. Kali ini masih di mata kuliah yang sama, yakni Seminar Akuntansi Keuangan. Kami akan membedah lagi sebuah artikel untuk teman-teman semua. Tentunya masih dari website resmi, yaitu emeraldinsider.com. Nah, gini teman-teman, kami membuat video ini tujuan utamanya memang untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan ini teman-teman. Namun, kami juga ingin men-share kepada teman-teman atas apa yang kami dapatkan di artikel ini. Dan tujuan kami supaya teman-teman tidak boring dalam menjalankan studying from home ini. Dan puasanya hampir habis ya teman-teman. Dan doa kami kepada teman-teman supaya teman-teman dilancarkan sampai akhir puasa nanti. Oke, sebelum kami menyajikan materi, mari teman-teman yang belum subscribe channel ini untuk mensubscribe terlebih dahulu dan silahkan like dan tinggalkan jejak teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa share juga ya. Baik teman-teman, langsung saja check this out. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas artikel yang sangat menarik, yaitu tentang Kalimantan's Biodiversity, Developing Accounting Models to Prevent its Economic Destructing oleh Tehmina Khan. Nah, ini secara umum saja teman-teman. Jadi untuk artikel kali ini dia akan membahas tentang biodiversity atau bisa kita sebut sebagai keanekaragaman hayati yang ada di Kalimantan yang akan dihubungkan dengan accounting, dengan akuntansi. Dan menurut saya itu sangat menarik teman-teman. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh untuk membahas materi ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Karena saya di sini tidak membahas sendirian teman-teman. Saya ditemani oleh teman-teman saya dari kelompok 5. Oke. Yang pertama ada saya sendiri, Nurmada Subagio. Yang kedua ada Anicia Azalia. Yang ketiga ada Nabila. Oke. Untuk pembahasan pada artikel kali ini adalah yang pertama introduction, yang kedua Kalimantan, Biodiversity, Accounting and Palm Oil, yang ketiga relevant accounting standards for reporting in Kalimantan, yang keempat reducing emission for deforestation and degradations in developing countries or REDD, AUSAID, and Kalimantan Forest and Climate Partnership atau KFCP. Yang selanjutnya conclusion remark. Oke, sekarang kita langsung masuk kepada abstrak. Penulis menyampaikan di abstrak ini ada 4 poin untuk artikel kali ini. Yang pertama ada tujuan. Yang mana tujuan dari abstrak ini adalah mengeksplorasi kondisi akuntansi keanekaragaman hayati di Kalimantan saat ini dan historis. Dan adapun tujuan lainnya adalah untuk mengevaluasi berbagai model pelaporan keanekaragaman hayati yang berdiri sendiri dalam konteks pekerjaan yang dilakukan di Kalimantan. Nah, nanti kita akan bahas tujuan lebih lanjut ya teman-teman. Dan selanjutnya ada desain atau metodologi atau pendekatan yang dilakukan pada penelitian kali ini. Nah, untuk pendekatan atau metodologi yang digunakan untuk penelitian ini adalah yaitu studi case atau studi kasus. Nah, nanti ada juga alasan saya akan sampaikan nanti di pembahasan kenapa penelitian ini mengambil studi kasus di Kalimantan. Nah, oke. Nah, yang poin ketiga ada temuan. Temuan di sini adalah hambatan sosial, politik dan ekonomi untuk konservasi keanekaragaman hayati Kalimantan yang ada saat ini. Kerangka kerja pelaporan pengungkapan keanekaragaman hayati yang komprehensif dan beragam perlu diterapkan untuk mempromosikan akuntabilitas keanekaragaman hayati di Kalimantan, teman-teman. Jadi temuan di sini adalah yang pertama itu adalah
hambatan sosial politik dan ekonomi, sehingga kenapa perlu adanya pelaporan atau pengungkapan keanekaragaman hayati ini yang perlu dilakukan di Kalimantan, teman-teman. Dan juga yang terakhir adalah practical implication. Ini bukan employ ya teman, implication atau implikasi praktis. Dalam artikel ini disajikan model pengukuran, pemantauan, dan pelaporan keanekaragaman hayati yang terintegrasi. Jadi bagaimana cara kita untuk membuat pengukuran, pemantauan, dan juga pelaporan tentang keanekaragaman hayati ini, teman-teman, sehingga nantinya keanekaragaman hayati ini bisa terlindungi dan juga lestari, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu introduction. Nah, untuk introduction ini teman-teman sudah pasti pernah belajar dari kecil sampai saat ini tentang Indonesia. Nah, sebenarnya mungkin di antara kita ada yang menganggap ini sepele ya teman-teman, tapi dalam kenyataannya ini harus diketahui bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau dari Sabah sampai Merauke. Tercatat oleh Badan Pusat Statistik tahun 2018, Indonesia memiliki sekitar sebanyak 16.056 pulau. Nah, dikarenakan banyaknya pulau-pulau ini, itu tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia ini memiliki banyak ragam jenis, baik itu suku, ras, agama, budaya, dan keanekaragaman hayati itu sendiri, teman-teman. Nah, berbicara terkait keanekaragaman hayati, memang sudah tidak asing lagi terdengar bagi teman-teman semua. Yang mana menurut Meg et al. Tahun 2012, bahwa dia menyatakan sudah tidak sedikit lagi orang-orang yang membicarakan tentang ruang lingkup keanekaragaman hayati ini. Sudah banyak sekali. Nah, salah satunya yang ada di PowerPoint ini, teman-teman, yaitu dari Jones and Solomon 2011, Trade and Callahan 2008, dan Ehrlich and Ehrlich tahun 1992. Dia mengatakan bahwa keanekaragaman hayati telah digambarkan sebagai kebutuhan untuk kelangsungan hidup umat manusia dan persyaratan utama pembangunan ekonomi. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa pentingnya keanekaragaman hayati bagi makhluk hidup yang ada di dalam bumi ini, teman-teman, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Oke. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa keanekaragaman hayati ini terdiri dari beberapa elemen. Menurut dari Millennium Ecosystem Assessment tahun 2005 menyuntik pentingnya pemanfaatan, keberlanjutan, dan konservasi keanekaragaman hayati ini, yaitu ekosistem, spesies, dan gen. Nah, ini adalah komponennya, teman-teman. Dengan menyatakan bahwa semua orang di dunia bergantung sepenuhnya pada ekosistem bumi dan layanan yang mereka berikan, seperti makanan, air, manajemen penyakit, pengaturan iklim, pemenuhan spiritual, dan kenikmatan estetika. Keanekaragaman hayati melainkan peran penting ini dalam mendukung kesejahteraan manusia melalui pemeliharaan fungsi ekosistem darat, air laut, dan mendukung pengiriman berbagai layanan dan manfaat ekosistem. Ini masih dinyatakan oleh Millennium Ecosystem Assessment tahun 2005. Nah, dari penjelasan saya tadi, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa seluruh umat manusia itu sangat bergantung kepada keanekaragaman hayati, teman-teman. Jadi, terlepas dari pentingnya keanekaragaman hayati bagi keberlangsungan makhluk hidup, mayoritas dari mereka yang berada dalam posisi ekonomi politik, terutama di negara-negara berkembang, menentang langkah-langkah untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati untuk atas bumi yang tersisa, teman-teman. Yaitu menurut Shah 2013 dan
Michelson et al. 2007. Nah, ini juga terjadi di salah satu pulau yang ada di Indonesia, yaitu sudah kita bahas tadi di awal, yaitu Kalimantan, teman-teman. Nah, teman-teman pasti pernah dengar informasi tentang Kalimantan ini, meskipun itu hanya sedikit, bahwa Kalimantan ini adalah salah satu pulau terbesar yang ada di Indonesia, yang letaknya itu di tengah-tengah, teman-teman. Nah, Kalimantan ini adalah salah satu pulau yang juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah, teman-teman. Seperti yang kita tahu, temannya pasti Papua. Itu sama-sama memiliki kekayaan atas keanekaragaman hayatinya. Nah, kita tinggalkan Papua. Pulau Kalimantan yang dikenal dengan pulau surganya flora dan fauna ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, teman-teman. Namun, hal yang perlu diketahui bahwa dari tahun ke tahun jumlah keanekaragaman hayati yang ada di Kalimantan itu mengalami kekurangan, teman-teman, penurunan. Seperti mana yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Yayasan KHTMS Sembiring pada Jeners mengatakan bahwa pada kenyataannya jumlah keanekaragaman hayati Indonesia terus berkurang, terutama beberapa spesies kunci yang dimiliki oleh Indonesia. Ia mengkhawatirkan beberapa spesies kunci ini bisa terancam punah jika tidak benar-benar diperhatikan dan dilindungi. Nah, dia menuturkan seperti itu, teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ada apa dengan hutan Kalimantan? Apakah itu sebuah perlindungan atau kerusakan? Nah, teman-teman pasti sudah tahu jawabannya. Ketika ada kata-kata penurunan kualitas pada suatu hal, itu pasti akan mengalami kerusakan. Banyak sekali kerusakan yang bisa terjadi pada sebuah keanekaragaman hayati itu berupa pembukaan hutan dan pembakaran hutan secara massal. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika ada sebuah penurunan atau sebuah kerusakan yang dialami oleh pulau, maka tidak hanya pulau tersebut atau makhluk yang tinggal di sana mengalami sebuah dampak, namun semua pihak berkaitan dengan keanekaragaman hayati ini turut merasakan dampaknya, seperti stakeholder yang ada di Kalimantan, termasuk Kementerian Kehutanan Daerah, LSM berbasis yang ada di Kalimantan, termasuk juga Greenpeace, pemerintah Indonesia, dan juga orang-orang yang menjalankan proyek di sana, juga konsumen internasional membeli produk-produk Kalimantan, masyarakat lokal, dan juga negara-negara tetangga yang mengelilingi Kalimantan, teman-teman. Itu juga mengalami dampak dari adanya kerusakan ini, teman-teman. Saya masih ingat ketika ini saya tidak di Kalimantan ya. Saya masih ingat ketika saya dulu juga merasakan dampak dari adanya kerusakan keanekaragaman hayati itu, yaitu pembakaran hutan di Pekanbaru. Pasti teman-teman masih ingat. Bagi teman-teman yang tinggal di daerah Sumatera Barat, itu mengalami dampaknya secara langsung dengan adanya asap kabut yang sangat tebal, sehingga itu membuat aktivitas teman-teman terhambat. Sekolah diliburkan untuk beberapa hari dan pokoknya intinya semua kegiatan perekonomian mungkin sedikit terhambat pada saat itu. Nah, ini membuktikan bahwa secara tidak langsung atau secara langsung orang-orang atau makhluk-makhluk yang ada di sekitar kawasan tersebut akan mengalami dampak yang sangat serius, teman-teman. Nah, karena ada kerusakan ini, teman-teman, kita mengetahui bahwa pasti di balik semua kerusakan yang terjadi adanya sebuah aktivitas yang dilakukan oleh sedikit banyaknya manusia yang sangat membutuhkan atau
memanfaatkan keanekaragaman hayati ini secara terus-menerus, teman-teman. Nah, hal yang perlu dibutuhkan untuk hal ini adalah pelaporan terkait keanekaragaman hayati ini. Karena ini sangat berperan besar dalam menyampaikan informasi penting terkait keanekaragaman hayati ini kepada pemangku kepentingan untuk memungkinkan mereka dalam melakukan pengambilan keputusan serta menetapkan adanya perlindungan dan kelestarian keanekaragaman hayati. Oke, di sini saya ingin menjelaskan kembali atau mengingat kembali kepada teman-teman bahwa tujuan dari artikel ini tidak lain adalah untuk menyajikan kondisi akuntansi saat ini dan historis dalam kaitannya dengan keanekaragaman hayati di Kalimantan, serta terkait dengan model yang nantinya akan diusulkan sehubungan dengan konteks pelaporan perubahan iklim dan kerangka kerja akuntansi RIDD. Hal ini bertujuan agar kombinasi alat pemantauan dan pelaporan ini dapat diterapkan untuk melindungi keanekaragaman hayati yang tertinggal atau yang tersisa di Kalimantan. Nah, dan nantinya di artikel ini juga akan membahas atau menambahkan literatur tentang pelaporan keanekaragaman hayati dengan menganalisa wilayah-wilayah beberapa wilayah yang secara ekonomi merupakan wilayah yang berpenghasilan atau produktif, baik itu dalam jangka pendek dan akan tetapi bagaimana dengan kelestariannya yang ditantang untuk jangka panjang. Nah, maksudnya ketika ada aktivitas, orang-orang ini dia mengutamakan keuntungan jangka pendek, sedangkan untuk kelestarian keanekaragaman hayati jangka panjangnya dia tidak memikirkannya. Oke. Nah, kita langsung kepada materi yang kedua. Materi selanjutnya itu Kalimantan Biodiversity Accounting and Palm Oil. Nah, sudah dikatakan tadi bahwa Indonesia ini memiliki beragam jenis suku, budaya, ras, dan lain sebagainya. Dan Indonesia juga dikenal dengan kekayaan hutannya. Nah, dari jutaan umat manusia yang ada di Indonesia mengandalkan hutan sebagai tempat mereka menjalankan kehidupannya. Entah itu mereka mengumpulkan makanan atau bekerja di sektor pengolahan tanah dan lain sebagainya, jadi dalam hutan. Nah, di samping itu tidak hanya manusia, juga hewan dan juga tumbuhan membutuhkan adanya hutan sebagai tempat perlindungan atau tempat tinggal mereka. Dan pernah dicatat oleh beberapa penelitian bahwa Indonesia setiap tahunnya ketika ada sebuah penelitian ilmiah, mereka mencatatkan setiap tahun itu Indonesia melahirkan spesies baru. Nah, ini membuktikan bahwa Indonesia itu subur ya. Nah, Indonesia merupakan rumah bagi hutan hujan terbesar di dunia setelah Brazil dan Zaire. Itu menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1993. Dan hutan Indonesia itu memiliki banyak sekali makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, yaitu 10% spesies tanaman dunia, 12% mamalia dunia, 16% reptil dunia, dan 17% spesies burung dunia. Nah, ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali hewan dan juga tumbuhan yang hidup di hutan-hutannya. Itu menurut Direktorat Jenderal Pemanfaatan Hutan dan Organisasi Pangan dan Pertanian. Nah, tidak berbeda dengan Pulau Kalimantan. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Pulau Kalimantan ini dibedakan atas 5 provinsi. Yang pertama Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
yang mana di 2/3 wilayah dari Kalimantan ini adalah hutan tropis. Sumber daya alam, flora dan fauna eksotis, dan elemen keanekaragaman hayati yang belum ditemukan. Itu belum ditemukan ya teman-teman. Dan ini ada sedikit data yang bisa kita lihat bahwa 15 spesies tanaman bunga termasuk 3.000 spesies pohon, 13 primata, 44 mamalia lokal, dan 39 spesies burung, dan 160 spesies ikan. Itu yang ada di Kalimantan. Mengetahui bahwa hutan Kalimantan memiliki banyak sekali kekayaan keanekaragaman hayati yang berlimpah, turut membuat masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat lokal Kalimantan yang terdiri dari orang Dayak, orang Melayu, Tionghoa, dan orang Jawa, itu berdasarkan indonesiapromo.com 2003, harus bangga akan hal itu. Namun ini akan bisa berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Nah, menurut data ini, menurut Asian Center for Biodiversity tahun 2010, bahwa pada pertengahan tahun 1990-an, tutupan hutan Kalimantan diperkirakan mencapai 75%. Nah, pada tahun 2005 hanya 50% yang tersedia. Nah, ada pun rencana yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu ingin membuat perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia pada tahun 2020. Nah, otomatis kalau hal itu terjadi, maka 2/3 bagian tutupan hutan Kalimantan akan menghilang. Dan awalnya 75% itu menjadi 50%. Dan mungkin akan berkurang lagi, berkurang, dan terus berkurang. Nah, jadi inilah yang perlu diperhatikan bersama-sama, bahwa perlu adanya suatu pelestarian atau perlindungan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ini. Nah, ada prospek ini. Nah, adanya prospek peluang kelapa sawit ini membuktikan bahwa keuntungan jangka pendek yang akan diraih oleh pemerintah Indonesia itu mengurangi langkah-langkah untuk melindungi keanekaragaman hayati dan perampasan, eksploitasi, serta penyalahgunaan sumber. Nah, teman-teman, inilah yang sebenarnya membuat masyarakat lupa akan apa yang perlu dilakukannya dalam bentuk pelestarian keanekaragaman hayati. Dan ini tidak sebanding dengan apa yang mereka impikan adalah suatu hal yang bersifat jangka pendek, sedangkan yang akan mereka nikmati ke depannya itu adalah jangka panjang berupa keanekaragaman hayati. Dan prospek keuntungan ekonomi jangka pendek telah memicu kurangnya langkah-langkah untuk melindungi keanekaragaman hayati dan menyebabkan perampasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan yang mana ini dinyatakan oleh O'Neill et al. 2008. Tentunya ini berbicara masalah kerusakan dan kelalaian dalam memperhatikan aset bumi, yaitu keanekaragaman hayati yang terkandung di bumi pertiwi. Dari itu semua, kita mengetahui harus ada pelaporan dan pengungkapan, yang mana itu berkaitan dengan keanekaragaman hayati yang sudah digunakan atau yang sudah hilang dikarenakan aktivitas ulah manusia. Nah, meningkatkan kesadaran publik dan pemangku kepentingan tentang isu-isu yang terkait keanekaragaman hayati dan keanekaragaman yang ada di Kalimantan, salah satunya melalui pelaporan dan transparansi untuk menghadapi orang-orang yang menentang atas perlindungan keanekaragaman hayati ini. Dengan adanya pertambahan populasi mungkin yang terjadi di Kalimantan, maka ini akan ada sedikit dorongan
untuk ekspansi ekonomi, tekanan pada ekosistem yang rentan meningkat. Oleh karena itu diperlukan tindakan segera. Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah tindakan yang mana termasuk ke dalamnya penggunaan dan konsumsi sumber daya hayati ini. Nah, untuk pelaporan dan pengungkapan dalam kaitan dengan keanekaragaman hayati ini dapat memainkan peran kunci dalam mengkomunikasikan informasi yang relevan. Seperti yang terkait dengan hubungan antara penurunan keanekaragaman hayati dan aktivitas manusia tadi menurut Martenson 2009 di Kalimantan. Nah, adapun fungsi lain yang diberikan oleh pelaporan dan pengungkapan ini, yang pertama adalah memberikan informasi yang akurat kepada pemegang kepentingan. Yang kedua adalah implementasi perlindungan keanekaragaman hayati. Nah, untuk model pelaporan dan pengungkapan sendiri, itu pertama harus komprehensif. Yang kedua adalah multisegi. Kenapa harus komprehensif dan multisegi? Agar pelaporan dan pengungkapan yang dilakukan itu bisa atau mampu memberikan informasi secara keseluruhan dan secara akurat kepada masyarakat atau para pemegang kepentingan, sehingga nantinya atas keanekaragaman hayati yang hilang tadi itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, di situ ada rinciannya, informasi jelasnya di sana itu ada. Nah, ini sebagai demonstrasi akuntabilitas juga dan transparansi atas hilangnya keanekaragaman hayati akibat aktivitas dari manusia. Nah, dikarenakan adanya industri kelapa sawit yang dibangun di Kalimantan, tentu akan adanya beberapa keanekaragaman hayati yang berkurang atau hilang, sehingga itu perlu adanya transparansi dan akuntabilitas. Oke. Nah, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya di materi berikutnya. Sekarang kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu palm oil industry dan labor in Kalimantan. Nah, selain penebangan legal maupun ilegal serta pembabakan yang terjadi di hutan Kalimantan, industri kelapa sawit juga merupakan faktor penyebab terjadi kehancuran keanekaragaman hayati di Kalimantan. Sebenarnya teman-teman, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah sifat dari kelapa sawit ini sebenarnya itu sangat merugikan alam yang ada di sekitar, karena ya seperti yang dikatakan tadi bahwa si kelapa sawit ini itu menyebabkan air menjadi kering, dan juga tanah yang ada di situ yang ada di sekitarnya itu menjadi rusak, sehingga air tidak bisa meresap secara baik lagi ke dalam tanah. Jadi oleh sebab itu, yang seperti yang dikatakan tadi, airnya menjadi kering, teman-teman, dikarenakan ada perkebunan kelapa sawit ini. Nah, ya juga di sini ada dampak industri minyak kelapa sawit itu menyelenyapkan flora dan fauna serta ekosistem alam juga dan juga manusia. Nah, tadi kan manusia, kalau alam karena kan ada pembabakan liar atau penebangan liar secara liar tanpa ada izin dari warga setempat atau penduduk lokal, maka tanaman atau hewan-hewan yang ada di sekitar tersebut yang tidak diketahui sama sekali keberadaannya oleh si pendatang ini dibabat habis semuanya, sehingga keberadaan dari hewan-hewan tersebut dan tumbuhan tersebut jadi hilang atau punah. Adapun masalah lain itu masalah tenaga kerja juga yang dihadapi oleh masyarakat setempat, yaitu bagi tenaga kerja yang dipekerjakan secara
selayaknya saja, tidak berlebihan, selayaknya saja sebagai pekerja di sana, itu mengalami masalah kepemilikan hak tanah, hak atas tanah, dan dipekerjakan hanya biasa saja. Nah, adapun menurut para ahli yang lain itu Marx tahun 1967, yaitu para penduduk lokal yang hanya dipekerjakan sebagai pekerja kecil dalam industri kelapa sawit ini kehilangan tanah dan tanah dari moyang mereka. Nah, ini para pekerja yang biasa itu dikurangi pendapatannya seminimal mungkin, teman-teman. Nah, dan untuk tenaga kerja yang dipekerjakan itu mereka tentunya harus diberikan gaji yang cukup, gaji yang mumpuni untuk menjalankan kehidupan mereka dalam perekonomian sehari-hari. Karena adanya frustasi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Kalimantan itu akan membuat beberapa di antara mereka memburu orangutan demi bahan makanan. Nah, adanya pemberian gaji atau upah yang mumpuni bagi masyarakat yang bekerja itu dapat mengurangi adanya pembunuhan atau pemburuan orangutan ini, sehingga keanekaragaman hayati bisa dilindungi meskipun hanya sedikit presentasinya. Nah, kita lanjut materi selanjutnya adalah local and international business dan the consumption of palm oil. Nah, di antara bisnis internasional, banyak dinilai yang sedikit demi sedikit menggerakkan dan memperlihatkan eksistensi dalam hal dukungan terhadap keanekaragaman hayati. Berdasarkan pelaporan keanekaragaman hayati juga bisa meluber atau meluas kepada dampak produksi dan penggunaan minyak sawit itu sendiri, dan juga pembelian yang dilakukan oleh internasional maupun dalam negeri, dan konsumsi minyak sawit Kalimantan yang bertanggung jawab dan rekomendasi. Nah, pada tahun 2004, Unilever, Nestle, Tesco, Sainsbury membentuk inisiatif internasional yang mana ini bertujuan untuk mempromosikan penggunaan dan konsumsi minyak sawit. Sehingga konsumsi dan penggunaan itu adalah konsumsi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, adapun hal yang lain atau tujuan lain, ini maaf teman-teman, dempet. Yang pertama itu mensertifikasi produk minyak kelapa sawit dari perkebunan non-destruktif. Itu berdasarkan The Economic Times 2008, dan menempatkan tanggung jawab pada hukum Indonesia untuk melindungi keanekaragaman hayati. Nah, ini suatu inisiatif yang dilakukan oleh Unilever, Nestle, Tesco, dan Sainsbury, bahwa mereka menunjukkan kepedulian untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati yang tersisa ini, teman-teman, melalui adanya sertifikasi produk-produk minyak kelapa, sehingga nanti ketika ada pembeli atau orang membeli kepada petani, maka produk itu harus tersertifikasi. Maksudnya ini ada menempatkan tanggung jawab pada hukum Indonesia. Maksudnya ketika orang beraktivitas atau melakukan sesuatu hal terhadap keanekaragaman hayati, tentu ada undang-undang yang mengaturnya. Akan tetapi kelemahannya di sini adalah bahwa di Kalimantan itu tidak ada undang-undang, teman-teman. Nah, sayang sekali itu tidak ada undang-undang. Nah, sehingga ketika ada seorang katakanlah pembeli, misalkan membeli minyak kelapa sawit dari petani di Kalimantan, yang mana tindakannya bisa dikategorikan sebagai merusak keanekaragaman hayati. Nah, produk minyak sawit ini akan tetap bersertifikasi RSPO dan diklasifikasi sebagai berkelanjutan. Nah, itu kelemahannya, teman-teman.
Nah, namun di sisi lain pelaporan yang mendetail dan akurat harus dilakukan oleh semua pembeli bisnis utama dari minyak kelapa sawit Kalimantan ini. Nah, di sini sebagai informasi untuk teman-teman bahwa ada hal-hal yang wajib dilakukan oleh petani di Kalimantan ketika melakukan pelaporan. Yang pertama, pengungkapan tentang metode yang digunakan untuk membuka lahan. Apakah metode itu selektif atau dan meninggalkan petak-petak hutan di perkebunan sebagai tanda. Itu menurut KOH 2008. Yang kedua, sebagai demonstrasi dukungan untuk keanekaragaman hayati di tanah yang berada di bawah kendali bisnis, termasuk pengukuhan biaya relokasi hewan ke cadangan keanekaragaman hayati jika perkebunan tidak dapat mendukung keanekaragaman hayati. Nah, jadi hewan-hewan tersebut teman-teman itu direlokasikan, dipindahkan misalnya ke habitatnya yang lain, sehingga habitatnya yang lama dibabat habis, dihilangkan, mereka dipindahkan. Jadi mereka tidak merasa kehilangan, hanya perlu beradaptasi lah istilahnya. Misalnya demonstrasi pajak yang dibayarkan kepada pemerintah untuk yang ditujukan agar dana ini bisa dibayarkan lagi atau diperuntukkan untuk melakukan perlindungan keanekaragaman hayati. Biasanya demonstrasi penerapan teknik pertanian hasil maksimal di lahan minimal. Jadi hasilnya maksimal di lahan yang minimal dengan menggunakan lahan yang bisa dikatakanlah sedikit atau kecil. Bagaimana petani ini bisa memaksimalkan penghasilannya? Dengan cara apa? Itu dengan cara yang dilakukan oleh petani tersebut. Demonstrasi upah yang memadai untuk tenaga kerja. Nah, seperti yang saya katakan tadi, karena tingkat kemiskinan akan membuat masyarakat memburu orangutan demi bahan makanan. Nah, yang selanjutnya yaitu demonstrasi dukungan bisnis untuk komunitas bisnis, untuk yang mana ini bisa diimplementasikan dengan cara membangun sekolah untuk anak-anak yang ada di sekitar wilayah tersebut atau di Pulau Kalimantan. Nah, adapun hal yang lain yaitu adalah kerangka global Kerangka Global Reporting Initiative menawarkan panduan terperinci tentang bagaimana pendekatan rantai pasokan untuk pelaporan keanekaragaman hayati yang dicapai. Kerangka ini memperlihatkan dampak langsung dan tidak langsung kepada keanekaragaman hayati dari semua bisnis yang terlihat di dalam pertanian, produksi, dan penjualan kelapa sawit. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Nah, adapun hal yang dibutuhkan oleh kerangka pelaporan keanekaragaman hayati GRI ini lebih disukai daripada kerangka pelaporan SPO karena membutuhkan informasi terperinci tentang dampak operasi bisnis pada spesies tertentu, terutama yang terancam punah. Sementara RSPO mencaratkan sebaliknya, bahwa tidak ada pengungkapan kepada publik tentang dampak kegiatan bisnis pada spesies yang terancam punah. Nah, itu dia. Masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan teman-teman. Jadi ketika ini dijalankan, maka secara tidak langsung, nah di antara kerangka-kerangka ini teman-teman pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang mana sudah saya sebutkan di terakhir tadi. Nah, perlu ditekankan sekali lagi teman-teman bahwa meskipun adanya proyek-proyek atau industri kelapa sawit yang ada di Kalimantan, perlu adanya tindak perlindungan dan melestarikan keanekaragaman hayati yang tersisa di Kalimantan itu teman-teman. Sebab meskipun mereka terganggu, lingkungan mereka hilang, habitat mereka diusik oleh manusia, tapi yang sisanya tetap kita lestarikan, tetap kita jaga, dan harus dilindungi. Nah, mungkin hanya itu untuk materi pertama ini teman-teman dari saya, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh
teman-teman saya berikutnya, Nici Azalia dan Nabila. Oke, untuk mereka berdua disilahkan. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu Relevant Accounting Standard for Biodiversity Reporting in Kalimantan, atau standar akuntansi yang relevan untuk pelaporan keanekaragaman hayati di Kalimantan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa prospek keuntungan ekonomi, faktor politik, serta faktor sosial telah memicu kurangnya langkah-langkah untuk melindungi keanekaragaman hayati hutan di Kalimantan, sehingga menyebabkan terjadinya perampasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan biodiversity yang tidak seharusnya. Berbagai praktik kecurangan tersebut tidak saja merugikan keuangan negara dan menghalang konservasi biodiversity di Kalimantan, namun juga merampas hak-hak masyarakat adat. Selain perekonomian mereka yang akan terganggu, masyarakat adat juga tidak memiliki jaminan atas pengelolaan hutan di kawasan mereka sendiri. Dan juga akan sangat gampang bagi mereka untuk terkena diskriminalisasi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran publik dan pemangku kepentingan tentang isu-isu terkait biodiversity tersebut. Berdasarkan artikel, peneliti mengusulkan perlu adanya pelaporan akuntansi dan transparansi dalam menghadapi kekuatan-kekuatan yang menentang konservasi biodiversity. Indonesia sebelumnya memiliki standar akuntansi tentang kehutanan, yaitu PSAK nomor 32, yang mana PSAK ini mensyaratkan tingkat akuntabilitas dalam bentuk pelaporan dan pengungkapan tentang dampak dari kegiatan bisnis terhadap keanekaragaman hayati lokal. Namun, standar ini digantikan oleh IAS 41, di mana IAS 41 hanya mencakup penggunaan sumber daya alam, seperti hutan, tanaman, sehingga fokus tujuannya hanya untuk mencari keuntungan ekonomi. IAS 41 terbatas dalam penerapan dalam hal perlindungan keanekaragaman hayati, karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dengan pertumbuhan kembali, regenerasi, produksi atau prokreasi unsur-unsur biologis, serta tidak adanya mengenai pengungkapan untuk hilangnya keanekaragaman hayati dan dampak dari proses pembukaan lahan, seperti pembakaran massal dan pembukaan perkebunan kelapa sawit. Dari penelitian, maka kedua standar akuntansi ini, PSAK nomor 32 dan IAS 41, dibandingkan untuk menunjukkan bahwa dalam hal peraturan pelaporan keuangan, situasi di Kalimantan saat ini telah memburuk. Yang pertama, PSAK nomor 32. PSAK nomor 32 juga disebut sebagai akuntansi untuk industri kehutanan pada tahun 1994, yang mana PSAK nomor 32 ini secara khusus dikembangkan untuk bisnis yang terlibat dalam satu atau lebih konsesi hutan, termasuk di Kalimantan. Namun tidak adanya pengungkapan oleh bisnis apapun dari penerapan standar ini di Kalimantan yang dapat ditemukan di internet. Meskipun kerangka kerja langsung untuk konservasi pelaporan keanekaragaman hayati tidak ada dalam PSAK nomor 32, persyaratan pelaporan untuk implementasi kontrol termasuk tindakan selektif dan perlindungan dapat membantu konservasi keanekaragaman hayati. Jadi maksudnya di sini di PSAK nomor 32 tersebut yang ada hanya mengenai pengungkapan keanekaragaman hayati, bagaimana tindakan selektif dalam perlindungan untuk keanekaragaman hayati ini. Namun di sana tidak adanya mengenai pelaporan bagaimana seharusnya pelaporan keanekaragaman hayati itu. Yang kedua, motivasi di balik PSAK nomor 32. Munculnya pertanyaan, mengapa pemerintah memperkenalkan PSAK nomor 32 ini ketika tidak ada bukti penerapannya dalam pelaporan bisnis tentang perlindungan dan restorasi keanekaragaman hayati di Kalimantan? Maka jawabannya adalah berkaitan dengan perubahan yang diterapkan oleh Emil Salim, yaitu Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Indonesia pada tahun 1980. Yang mana di kantor Menteri Emil Salim ini, beliau memperkenalkan perubahan besar di bidang perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati, yang mana usahanya tersebut menghasilkan pengembangan peraturan pemerintah Andal tahun 1987, yaitu tentang peraturan analisis dampak lingkungan. Namun, terlepas dari inisiatif ini, implementasi regulasi atau standar akuntansi yang bertujuan mendukung atau memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di Kalimantan itu sendiri masih kurang dari adanya PSAK 32 ini.
Oleh karena itu, PSAK nomor 32 ini ditarik oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Sehingga pada tanggal 1 Januari 2010, IAS diperkenalkan sebagai penggantinya. Yang ketiga, yaitu IAS 41. IAS 41 adalah standar akuntansi internasional terkini tentang pertanian, di mana IAS ini berfokus pada aset biologis, hasil pertanian pada titik panen, dan hibah pemerintah. Dalam standar ini, aset biologis tidak dipertimbangkan dari perspektif konservasi atau perlindungan. Sebaliknya, mereka didefinisikan sebagai aset hidup yang diukur pada nilai wajar, dikurangi titik penjualan pada tanggal neraca. Nah, selanjutnya masuk ke yang keempat, yaitu implikasi dari kurangnya kerangka pelaporan dan akuntabilitas keanekaragaman hayati yang efektif di Kalimantan. Tidak ada akuntabilitas dalam bentuk pelaporan keanekaragaman hayati yang tersedia untuk umum dari bisnis yang beroperasi di hutan Kalimantan. Menurut Kantor Regional Menteri Lingkungan Hidup, di Kalimantan, perusahaan yang beroperasi di wilayah yang terlibat dalam konsumsi sumber daya hutan adalah pelaku bencana alam akibat kerusakan lingkungan. Pada saat yang sama, pemerintah tidak menerbitkan daftar perusahaan yang memasukkan perincian kerusakan keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh kegiatan mereka. Kurangnya pelaporan pengungkapan terkait keanekaragaman hayati merupakan masalah utama di wilayah Kalimantan ini. Selanjutnya yaitu mengenai Reducing Emission from Deforestation and Degradation in Developing Countries atau REDD, AUS-8 and the Kalimantan Forest and Climate Partnership atau KFCP, Modeling for Kalimantan's Biodiversity Conservation and Related Reporting, atau dalam bahasa Indonesianya pengurangan emisi dan deforestasi dan degradasi di negara berkembang atau REDD. AUS-8 dan Kemitraan Hutan dan Iklim Kalimantan KFCP, permodalan untuk konservasi keanekaragaman hayati Kalimantan dan pelaporan terkait. Terdapat upaya internasional baru-baru ini dalam melindungi keanekaragaman hayati yang tersisa di Kalimantan. Salah satu proyeknya yaitu diprakasai secara kolaboratif oleh REDD, di mana itu merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia. REDD telah mengembangkan kerangka pelaporan untuk implementasi dan pelaporan kinerja untuk proyek-proyek di Kalimantan. Penerapannya oleh AUS-8 dalam laporan kinerja tahunannya, karena laporan kinerja tahunan AUS-8 untuk proyek FCP didasarkan pada kerangka kerja dari REDD. REDD atau Reducing Emission from Deforestation and Degradation in Developing Countries atau REDD ini adalah program kolaboratif Perserikatan Bangsa-Bangsa Internasional dengan banyak mitra yang mencakup Forum PBB tentang hutan, fasilitas lingkungan global, konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim, dan banyak pemerintah, termasuk diantaranya pemerintah Australia. Yang mana REDD ini sangat mendukung pasar keuangan untuk aktif dalam membantu meniadakan dukungan terhadap tindakan ilegal dan tindakan yang tidak etis terhadap perusahaan lingkungan keanekaragaman hayati, seperti pembalakan liar di Kalimantan. Terdapat 3 jenis mekanisme berbasis pasar keuangan yang mungkin mendukung kelangsungan proyek REDD di Kalimantan. Diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mekanisme berbasis pasar karbon. Pengurangan emisi bersertifikasi REDD bisa digunakan oleh perusahaan dan pemerintah nasional untuk memenuhi target pengurangan emisi dalam sistem cap and trade nasional. Suatu masalah yang harus dipertimbangkan dalam pendekatan semacam mekanisme berbasis pasar karbon ini adalah apakah kredit REDD harus digunakan untuk menggantikan skema pengurangan emisi lain, atau apakah ini harus menjadi pilihan bagi para investor. Yang kedua, yaitu pendekatan yang terhubung dengan pasar. Pendekatan ini melibatkan proses lelang. Emisi tunjangan dapat dilelang di tingkat internasional, dan pendapatan yang diperoleh kemudian dapat digunakan untuk mendanai proyek perlindungan keanekaragaman hayati di Kalimantan. Selanjutnya yaitu pendekatan dana sukarela. Ini dapat beroperasi di tingkat nasional atau internasional. Namun opsi ini tidak dapat digunakan untuk target kepatuhan. Jika publik Australia ataupun perusahaan Australia ingin secara sukarelawan mengumpulkan dana untuk perlindungan keanekaragaman hayati Kalimantan. Terpisah dari dana kepatuhan, dana sukarela akan membawa daya tarik menjadi dikurangkan dari pajak sementara digunakan untuk konservasi keanekaragaman hayati di Kalimantan.
Selanjutnya, KFCP atau Kalimantan Forest and Climate Partnership. Saat ini sebagian besar proyek REDD didanai oleh berbagai pemerintah yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, khusus untuk Kalimantan, dalam rangka mengembangkan kasus partisipasi Indonesia dalam pasar karbon dan keanekaragaman hayati di masa depan. Kegiatan demonstrasi REDD KFCP telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dan Australia. KFCP adalah skema kerjasama saat ini antara pemerintah Indonesia dan Australia dan merupakan proyek percontohan dari REDD. Informasi dan pelaporan yang diperlukan berdasarkan pada tujuan REDD untuk proyek KFCP yang secara tidak langsung berkaitan dengan langkah-langkah perlindungan keanekaragaman hayati, yaitu termasuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendemonstrasikan pengurangan emisi yang dapat dicapai melalui kegiatan KFCP. Ini akan berarti berkurangnya pembukaan lahan gambut di Kalimantan, lebih sedikit kebakaran dan lebih sedikit kerusakan keanekaragaman hayati di pulau itu. Yang kedua yaitu uji coba pendekatan baru terhadap pendanaan REDD. Pendanaan jangka panjang untuk proyek-proyek seperti KFCP sangat penting untuk melindungi keanekaragaman hayati dari perusakan skala besar dengan memberikan insentif moneter untuk perlindungan dan rehabilitasi lahan. Yang ketiga yaitu memberikan informasi sosial dan ekonomi yang positif dan negatif. Dampak demonstrasi REDD untuk masyarakat Kalimantan. Perbaikan ekonomi masyarakat lokal dapat menghasilkan lebih sedikit kerusakan dan dukungan yang lebih besar untuk keanekaragaman hayati. Informasi ini harus mencakup demonstrasi pengelolaan dan konservasi hutan gambut tropis yang efektif, berdasarkan pengetahuan ilmiah dengan potensi untuk menerapkan teknik-teknik ini di seluruh Indonesia. Yang keempat yaitu melaporkan manfaat tambahan dari pembayaran tunai untuk ditargetkan oleh layanan REDD desa oleh REDD untuk upaya mereka menuju konservasi keanekaragaman hayati. Informasi ini akan menunjukkan pencapaian strategi, ekonomi, dan keanekaragaman hayati. Yang terakhir, yang kelima, yaitu melaporkan opsi kebijakan dan tanggung jawab institusional mengidentifikasi hal yang akan berkontribusi terhadap inisiatif REDD. Pemerintah daerah dan Kementerian Kehutanan memiliki peran penting dalam melindungi keanekaragaman hayati Kalimantan dengan secara ketat menegakkan undang-undang terkait dengan pembakaran dan pembalakan liar. Saat ini diklasifikasikan sebagai hutan produksi, tapi REDD berharap untuk itu akan diubah menjadi hutan lindung atau Suaka Marga Satwa tak lama setelah dimulainya proyek Australia-Indonesia. Namun proyek ini belum terjadi. Selanjutnya yang keempat, pelaporan inisiatif keanekaragaman hayati dan perubahan iklim REDD di Kalimantan. Laporan tahunan AUSED seharusnya mencakup rincian kemajuan KFCP sesuai dengan tujuan yang digariskan oleh REDD. Laporan tahunan AUSED pada tahun 2009 sampai 2010 secara singkat memperkenalkan proyek KFCP sebagai Australia membantu Indonesia untuk mengimplementasikan proyek 120.000 hektar di Kalimantan Tengah, untuk menunjukkan cara-cara efektif dan adil untuk berkontribusi pada REDD. Namun, laporan itu tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang kinerja program konservasi keanekaragaman hayati untuk tahun ini. Dalam laporan tahunan AUSED pada tahun 2010 sampai 2011, hanya pernyataan singkat yang diberikan tentang kinerja proyek untuk tahun tersebut. Laporan tahunan pada tahun 2011-2012 juga merinci penyediaan pelatihan masyarakat terhadap kebersihan penanaman benih untuk rehabilitasi keanekaragaman hayati. Namun istilah penanaman yang berhasil tidak didefinisikan dengan jelas dan tidak ada informasi yang diberikan tentang keberlanjutan jangka panjang, dan tanaman ini juga tidak ada informasi yang diberikan tentang potensi pembukaan dan pemotongan batas untuk masa depan sehubungan dengan hutan sekunder ini. Ada beberapa model pelaporan keanekaragaman hayati akuntansi dan non-akuntansi yang berhubungan dengan aspek ilmiah, pengukuran, dan pelaporan keanekaragaman hayati. Ini dapat disimpulkan untuk melaporkan keanekaragaman hayati Kalimantan sebagai bagian dari pelaporan tahunan AUSED berdasarkan wilayah bagian yang berdiri sendiri dari pelaporan keanekaragaman hayati. Model-model ini sekarang dibahas sebagai tambahan potensial untuk setiap pelaporan keanekaragaman hayati yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan pelaporan perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati untuk Kalimantan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai demonstrasi dari konservasi keanekaragaman hayati dan pelaporan menggunakan pemodelan saintifik.
Pengelolaan dan konservasi hutan gambut tropis Kalimantan harus memasukkan pertimbangan terperinci dari keanekaragaman hayati yang harus mempertahankan hutan untuk meningkatkan pemahaman dan melaporkan nilai keanekaragaman hayati ini kepada manusia, dan juga melaporkan adanya kemajuan yang dicapai terhadap perlindungan keanekaragaman hayati. Sejumlah model canggih yang digunakan untuk menangkap informasi ini mempertimbangkan berbagai elemen keanekaragaman hayati telah dikembangkan di bidang akuntansi dan juga bidang sains. Yang pertama yaitu kita lihat model analisis sensitivitas perubahan yang diperkenalkan oleh Ko et al. Di tahun 2011. Model ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan dampak penggunaan lahan terhadap keanekaragaman hayati di Kalimantan, baik sebelum maupun sejak diterapkannya proyek KFCP. Untuk menghitung sensitivitas ini, kita dapat menggunakan rumus yang ada pada slide, di mana S dan A mewakili kekayaan spesies dan luas kawasan hutan primer, dan subscript new dan ORG mewakili landscape yang berubah dan asli. P adalah daerah proporsional habitat relatif terhadap total luas lahan yang dikonversi, dan N mewakili jumlah total jenis habitat, Y menunjukkan kemiringan rata-rata hubungan spesies dan area, TO mewakili sensitivitas suatu spesies terhadap 3 jenis perubahan lahan. Yang pertama, lahan gambut terbuka, kelapa kanopi tertutup, dan juga hutan mozaik dan pertumbuhan kembali di Kalimantan. Model ini juga mengingatkan kepada stakeholder untuk memperhatikan dampak yang merugikan pada keanekaragaman hayati yang dibuat atau yang dapat dilihat dari segi perubahan lahan hutan yang cepat ke perkebunan sawit monopertanian. Model sensitivitas yang diperkenalkan oleh Ko et al. Ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya menangkap informasi penginderaan jauh sehubungan dengan burung yang ada di area konversi. Model ini juga dapat diterapkan untuk menangkap informasi melalui teknologi pemetaan dan pemantauan lahan yang lebih akurat, seperti yang disediakan oleh Indofire. Data dikumpulkan mengenai konversi lahan dan beberapa spesies akan lebih akurat. Model Ko et al. Ini juga dapat diterapkan untuk spesies di Kalimantan yang lainnya yang terkena dampak pembukaan lahan untuk pertanian ataupun bisnis kayu dan rehabilitasi lahan di bawah RIDD. Jika model tersebut diterapkan pada wilayah Kalimantan dengan ukuran yang beragam dan digunakan untuk menilai dampak berbagai spesies, flora dan fauna secara akurat. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada model yang kedua, yaitu model integritas biologis yang diperkenalkan oleh Jimmer and Card tahun 1994 yang dikombinasikan oleh peneliti dengan model klasifikasi yang diperkenalkan oleh Phillips et al. Di tahun 2002. Yang pertama yaitu Jimmer and Card, di mana rincian informasi keanekaragaman hayati secara terperinci dalam bentuk pengetahuan telah dimasukkan ke dalam pendekatan integritas biologi Jimmer and Card, di mana mereka mencoba mempertimbangkan proses biogeografis, evolusi, dan ekosistem seperti yang berkaitan dengan aliran energi, selain elemen biologis. Dan dalam model mereka, integritas biologis telah didefinisikan untuk mencerminkan unsur-unsur biotik dan proses yang menghasilkan dan mempertahankan unsur-unsur tersebut, sedangkan keragaman hanya menggambarkan unsur-unsurnya. Si dua peneliti ini mencoba mengorganisasikan unsur-unsur biotik ke dalam tatanan hierarkis untuk mengklasifikasikan keanekaragaman hayati. Mungkin teman-teman bisa mengingat kembali pengklasifikasian tersebut, misalnya dilihat pada tingkatan taksonomi, di mana termasuk dalam biota, kerajaan, divisi, kelas, order, famili, genus, dan spesies. Contoh keanekaragaman di tingkat spesies, misalnya kucing, harimau, macan. Selanjutnya itu pada pengklasifikasian kedua yaitu genetik, termasuk genom, kromosom set, kromosom, gen, dan alel. Misalnya yaitu keanekaragaman pada sebuah mangga. Pasti mangga itu ada mangga harum manis, mangga si mana lagi, mangga gadung, mangga Bali, dan lainnya. Selanjutnya itu di tingkatan ekologi, di mana termasuk biosfer, bioma, landscape, ekosistem, ataupun komoditas dan populasi. Di mana contohnya itu perbedaan di ekosistem yang ada di hutan tropis pasti beda dengan hutan yang ada di tanah gambut. Selanjutnya yaitu model
and CART ini digabungkan oleh peneliti dengan Phillips et al. Karena mereka ingin melihat bagaimana tahap rehabilitasi pohon yang ada di Kalimantan. Karena pepohonan yang ada di Kalimantan memiliki peran penting untuk mendukung proses biologi yang sangat penting dan keanekaragaman hayati termasuk burung dan mamalia. Dan model klasifikasi yang diperkenalkan oleh Phillips ini mengkelompokkan spesies pohon di Kalimantan berdasarkan karakteristik umum seperti respon terhadap cahaya ataupun persaingan. Kedua model ini memberikan pemahaman rinci tentang unsur-unsur biologis, yang mana si integritas biologi memberikan pendekatan komprehensif untuk mengenali dan menangkap informasi tentang Kalimantan secara lebih holistik. Sedangkan si model Phillips memberikan kerangka keseluruhan untuk pelaporan keanekaragaman hayati di Kalimantan. Contoh dari model ini yaitu teman-teman bisa melihat pada slide ini. Yang pertama hierarki taksonomi, di mana pada tingkatan taksonomi ini dilihat elemennya yaitu spesies. Proses yang terjadi yaitu terjadinya rentang ekspansi dan kontraksi yang disebabkan oleh pembukaan hutan di Kalimantan, di mana indikator yang dapat digunakan untuk merespek dari proses tersebut misalnya ukuran rentang, ukuran populasi, dan mekanisme isolasi. Ini dicontohkan spesies pohon yang ada di Kalimantan. Misalnya ada pohon sorea yang tumbuh dengan cepat, terus ada pohon Diplocarpus yang tumbuh pohonnya besar, terus tapi tumbuhnya lambat. Selanjutnya yaitu kita lihat di tingkatan hierarki genetik, elemennya yaitu gen, di mana pada tingkatan gen ini proses yang terjadi yaitu penyederhanaan spesies yang lebih berkembang dapat digantikan oleh spesies dengan susunan genetik yang lebih sederhana, di mana indikator yang menyebabkan perubahan proses tersebut mungkin karena jumlah alel yang ada di spesies tersebut yang telah terdiversifikasi di Kalimantan. Selanjutnya itu pada tingkatan yang ketiga yaitu ekologi. Elemen yang kita bahas ada dua, yang pertama itu populasi dan yang kedua itu kumpulan atau komunitas. Pada populasi proses yang terjadi yaitu kolonisasi dan kepunahan, yang dimana indikator yang dapat digunakan yaitu hasil pembukaan hutan hujan tropis di Kalimantan, relokasi spesies ke habitat yang berbeda, yang mempertimbangkan dampak keberadaan spesies pada kondisi habitat yang berubah. Selanjutnya itu pada kumpulan atau komunitas kita dapat melihat prosesnya yaitu aliran energi, di mana aliran energi ini digambarkan seperti piramida, di mana pada urutan trofik terbawah atau produsen akan memberikan energi yang lebih besar dibandingkan pada puncak piramida tersebut, yaitu biasanya diisi oleh konsumen pada tingkat akhir. Yaitu model pelaporan modal alam oleh Jones, yang mana model ini menawarkan kerangka kerja untuk melaporkan tentang modal alam tak terbarukan yang kritis yang berada dalam ancaman kepunahan, yang mempertimbangkan informasi terperinci mengenai flora dan fauna yang dilindungi. Modal alam yang berkelanjutan juga disebutkan dalam model ini, karena itu dalam konteks Kalimantan kita memasukkan perkebunan kayu dan kelapa sawit ke dalam modal alam yang berkelanjutan. Jika perkebunan kayu dan kelapa sawit tersebut dikelola dengan penuh tanggung jawab dan juga direncanakan, maka tidak akan berdampak lebih lanjut terhadap keanekaragaman hayati yang kritis pada hutan primer di Kalimantan ini. Selanjutnya yaitu kita lihat bagaimana model pengklasifikasian Jones ini. Yang pertama yaitu dia terbagi atas 6 level. Yang pertama level 1 pengkategorian berdasarkan jenis habitat dan status modal alam. Yang kedua inventarisasi flora dan fauna yang dilindungi berdasarkan spesies dan total populasi. Yang ketiga yaitu inventarisasi habitat kritis flora dan fauna menurut spesies. Yang keempat yaitu inventarisasi habitat dan kritis termasuk flora dan fauna menurut total populasi. Yang kelima inventarisasi umum flora dan fauna menurut spesies. Yang keenam yaitu inventarisasi umum flora dan fauna menurut total populasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan persediaan alami Jones ini menawarkan metode akuntansi dan ilmiah untuk mencatat dan melaporkan inventarisasi keanekaragaman hayati yang kritis dan umum di Kalimantan.
Sebagian besar ini kita dapat melihat modal yang ada di modal alam Kalimantan ini sedang menghadapi risiko kerugian karena mengingat bahwa pemerintah di tahun 2020 akan melakukan perkebunan kelapa sawit yang luas di lahan terbuka di Kalimantan. Peneliti mencoba menerapkan model alam ini yang diperkenalkan oleh Jones ini kepada model pelaporan ke FCP, sehingga terdapatlah kritik atau hasil yang dikritik terhadap proyek FCP ini, yaitu kurangnya implementasi dan penggunaan pendekatan inventarisasi alami, yaitu berupa ketidakmampuan KFCP untuk belajar dari pengetahuan tradisional penduduk desa tentang spesies pohon yang tumbuh dengan baik di berbagai lahan dan kondisi di lokasi tersebut. Di mana pendekatan inventarisasi alami JOS ini yang diadopsi ke FCP mungkin memungkinkan pemahaman terperinci mengenai flora dan fauna spesifik yang umum ataupun kritis yang berada di lokasi baik sebelum maupun sesudah upaya rehabilitasi. Di mana kita dapat melihat bagaimana pengaplikasian model Jones ini pada level 2, 3, 4, dan 5 yang ada di Kalimantan. Misalnya yang pertama itu pada level 2 dan 3 spesies terancam di Kalimantan, yang contohnya itu tumbuhan Borneo. Tumbuhan Borneo ini misalnya kayu besi dan juga spesies Rafflesia, terus mamalia misalnya macan dahan, primata orangutan atau monyet belalai, gajah misalnya gajah kerdil, burung yang terancam, dan juga spesies laut seperti krokodil atau buaya, terus juga ada hewan endemik lainnya. Selanjutnya itu kita lihat dari level 4 yaitu populasi yang terancam, yaitu populasi kayu besi Borneo dikenal dengan kayu ulin, terus katak berkepala datar Borneo dan orang hutan Borneo. Selanjutnya yaitu kita lihat pada level ke-5 di mana adanya menunjukkan menggambarkan bagaimana spesies hutan rawa gambut dengan berbagai kedalaman gambut yang mana mereka menunjukkan perbedaan besar antara spesies pohon yang merupakan bagian dari hutan gambut primer, hutan sekunder, dan lahan gambut yang rusak setelah aktivitas manusia, di mana jenis pohon sebagai inventarisasi umum dari hutan primer dapat ditanam untuk rehabilitasi lahan Kalimantan yang perlu dipertimbangkan secara serius sebelumnya. Dari ketiga model evaluasi di atas, dapat dikatakan bahwa model-model ini dikombinasikan dalam penerapannya akan memberikan temuan memberikan perspektif yang berbeda dan unik terhadap pelaporan keanekaragaman hayati yang ada di Kalimantan. Selanjutnya itu kita bahas concluding remark. Pada artikel ini dikatakan bahwa keanekaragaman hayati di Kalimantan harus dilindungi karena menawarkan banyak manfaat bagi umat manusia. Karena Indonesia memiliki kawasan hutan terbesar ketiga setelah Brazil dan Zaire, yang mana dapat dikatakan sebagai paru-paru dunia. Karena kawasan hutan ini bisa mendaur ulang udara dan menghasilkan lingkungan yang lebih sehat bagi umat manusia. Selanjutnya itu bisnis Kalimantan dapat didorong untuk memikul tanggung jawab dan pertanggungjawaban sehubungan dengan keanekaragaman hayati, sehingga pentingnya pengembangan kebijakan dan penerapan undang-undang perlindungan keanekaragaman hayati yang ketat oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah di Kalimantan. Selanjutnya yaitu 3 model yang dibahas yang memberikan perspektif yang berbeda dan unik terhadap pelaporan keanekaragaman hayati di Kalimantan. Selanjutnya yaitu pelaporan keanekaragaman hayati yang berdiri sendiri, terperinci, tepat waktu, komprehensif, dan terkini yang perlu diimplementasikan oleh RIDD. Dan juga perlunya pelaporan keanekaragaman hayati dari segi akuntansi non-finansial, mengingat bahwa nilai finansial ke setiap elemen keanekaragaman hayati di Kalimantan tidak tepat dilakukan. Nilai dan kepentingan keanekaragaman hayati kawasan ini perlu dinilai lebih dari sekedar nilai finansial. Misalnya menggunakan non-finansial berasal dari ilmu biologi dan diadopsi sebagai pelaporan baru dalam akuntansi. Selain itu, juga bisa menggunakan bentuk pelaporan kemanusiaan yang menyajikan pemahaman dan kesadaran etis dan moral di antara pemangku kepentingan keanekaragaman hayati di Kalimantan. Selanjutnya, yaitu peran dari akuntan dalam kelestarian keanekaragaman hayati di Kalimantan sangat penting. Misalnya yaitu
Akuntan sebagai bagian tim lintas disiplin ilmu memberikan peran perencanaan, perlindungan, pelestarian keanekaragaman hayati di Kalimantan. Misalnya sebagai anggota RIDD ataupun Kementerian Kehutanan dalam hal perencanaan, manajemen, dan implementasi RID. Dan juga misalnya sebagai akuntan manajemen melakukan penganggaran di pemerintah daerah Kalimantan sebagai perwakilan atau anggota sipil sebagai penyedia jaminan untuk laporan keanekaragaman hayati terperinci yang disediakan. Oke teman-teman, mungkin sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Yang mana mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita yang mendengarkan dan saya menyampaikan. Dan kami mohon maaf ketika kami menyampaikan ada salah atau ketidakjelasan ketika kami menyampaikan. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.